Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1S1211005, dan di video ini saya akan membahas materi mengenai view. Nah, jadi kalau kita lihat penjelasannya di sini bahwa sebuah layout itu adalah hierarki dari view. Nah, view ini yang akan kita bahas. Layout yang kita buat menggunakan XML akan memberikan kita pohon hierarki dari view dan view group. Nah, contohnya di sini ada linear layout yang ini, linear layout yang mengandung button dan editable text, button dan edit text. Jadi linear layout ini adalah view group, sedangkan button dan text field itu adalah view. View group adalah parent dari view, sedangkan view itu adalah child dari view group. Penggambarannya kita lihat seperti ini linear layout adalah view group, dan di dalam view group ini ada button dan edit text yang merupakan child dari view group. Dia ini termasuk view. Ini penggambarannya, view group, ada view, button, dan ada view editable text. Oke, jadi di dalam, kalau misalnya kita buat seperti ini di dalam file XML, berarti layout XML kita itu seperti ini. Ada view groupnya, yaitu linear layout, dan ada dua buah view, yaitu yang pertama button dan edit text. Sekarang kita akan coba buat satu persatu view. Nah, yang pertama itu ada text view. Tampilannya itu seperti ini. Text view itu gunanya untuk menampilkan teks sesuai dengan namanya. Cara untuk membuatnya seperti ini, menggunakan text view, dan kita langsung saja coba penerapannya. Sebelum itu saya buat dulu view groupnya menggunakan linear layout. Linear layout, maka di sini saya hapus saja ininya. Ini tidak apa-apa, kita hapus. Dan ini kita hapus saja keseluruhan. Kemudian untuk atributnya di sini kita tambahkan. Yang pertama itu orientation-nya, vertikal. Kemudian di sini padding. Padding-nya kita buat dengan cara yang baru, dengan cara menambahkan file baru di sini, di value. Lalu kita pilih value resource file, kemudian misalnya namanya dimensions. Ini ya value, kita klik OK. Nah, di dimensions ini kita tambahkan seperti menambahkan string. Kita gunakan tag dimen, terus name-nya apa? Misalnya namanya padding default. Saya kasih 16 dp. Ini saya tutup dulu. Lalu di dalam sini kita rujuk dia dengan yang kita buat tadi, dimen padding default. Nah, jadi otomatis paddingnya di sini bernilai 16 dp. Saya tampilkan dulu desainnya. Oke. Kemudian di sini cukup seperti ini saja yang wajib kita sertakan di linear layout. Kemudian kita masuk untuk membuat text view-nya menggunakan text view. Nah, seperti ini. Untuk width-nya, misalnya kita buatkan wrap content saja sesuai dengan besar kontennya. Nah, kemudian di sini kita menambahkan ID dengan teksnya. Oke. Jadi misalnya di sini kita tambahkan ID-nya itu TV data, text view data. Nah, kemudian kita tambahkan teksnya.
Itu kita pakai Android text. Lalu di sini kita bisa gunakan yang ada di dalam string. Misalnya app name yang default, lalu akan tampil di sini pertemuan 5 sesuai dengan nama project yang kita buat. Atau bisa kita tambahkan juga di sini string. Misalnya name-nya data. Lalu isinya ini adalah text view. Lalu kita ganti di sini jadi data. Nah, maka di sini akan tampil ini adalah text view. Oke. Kemudian kita juga bisa mengganti size-nya atau ukuran dari teksnya menggunakan Android text size. Satuannya itu SP. Nah, kalau misalnya saya kasih 50 SP, nah dia akan besar sekali. Saya kasih 20 SP saja. Oke, kemudian kita bisa tangkap nilainya nanti kalau kita tambahkan di file activity kita, file main_activity.java. Nah, caranya seperti ini. Sekarang kita coba di dalam sini. Kita tambahkan ini. Nah, misalnya di sini, karena belum ada fungsinya, saya coba tambahkan di sini saja. Cara panggilnya itu, kita panggil dulu kelas TextView, kemudian kita kasih nama misalnya TextView, atau kita sesuaikan saja dengan ID-nya, TV data. Nah, kemudian kita find view by ID, RID, terus TextView data. Kemudian ini untuk mengganti atau kita set text menjadi teks lain atau string lain. Itu kalau misalnya sudah ada tombolnya. Tapi untuk cara rujuknya itu cukup seperti ini. Kita tambahkan saja TV data, set text, nah, seperti ini. Tapi karena di sini belum ada tombolnya, jadi belum bisa. Oke, kita lanjut di view kedua, yaitu editable text view. Kalau editable text view itu dia bisa menginputkan sesuai dengan keinginan user. Seperti ini. Ada kolom inputannya. Untuk cara mendefinisikannya, dia pakai edit text. Nah, sekarang kita coba lagi buatkan edit text, misalnya ini match parent, terus wrap content. Kita lihat atribut-atributnya. Kita bisa tambahkan hint. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu ID-nya, misalnya et data. Terus kita tambahkan hint. Hint ini gunanya sebagai placeholder, sebagai petunjuk kepada user terhadap kolom inputannya. Misalnya saya gunakan di sini string upname yang default. Nah, dia akan tampil seperti ini. Atau kita bisa buatkan lagi di dalam sini. Saya copy saja. Ini. Misalnya di sini masukkan nama.
Kalau di sini saya ganti jadi, nah dia akan seperti ini, masukkan nama. Kemudian kita juga bisa atur input type-nya. Kalau misalnya kita tidak sertakan, berarti dia menerima semua input type. Nah, di sini saya coba jalankan dulu kode yang sudah kita buat. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak menyertakan input type-nya, kita bisa input huruf, angka. Tapi kalau misalnya kita ganti input type-nya seperti ini, dia gunakan input type-nya itu number. Nah, sekarang kita coba tambahkan input type. Input type-nya misalnya number. Nah, di sini ada number, number desimal, password, dan signed. Saya coba yang number. Lalu kita jalankan ulang. Maka kalau kita tekan input field-nya, dia tidak menyertakan huruf lagi, karena kita sudah batasi input type-nya berupa angka saja. Nah, jadi dia seperti ini. Oke. Itu sebagai contoh saja. Kemudian, di sini bisa kita gunakan beberapa tipe. Kalau misalnya ini ada font, dia akan menyertakan font number keypad, ada text password. Jadi kalau text password itu inputannya kita itu akan tersensor. Kemudian ada text cap sentence, yaitu akan membuat huruf pertama dari kata kita itu menjadi huruf besar. Kemudian ada text autocorrect, dia akan otomatis mengkoreksi inputan dari user. Bisa kita tambahkan seperti ini juga input type-nya. Kita coba dia di sini dia gunakan text cap sentence dan text autocorrect. Kita ganti. Tadi text cap sentence. Nah, yang ini. Kemudian kita gunakan yang text autocorrect. Nah, ini bisa kita gunakan sekaligus dua kalau kita gunakan simbol pipe ini. Yang lurus. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia otomatis huruf besar di awal. Oke, seperti itu. Nah, untuk di dalam kode Java-nya, untuk mengambil nilai dari edit text, kita bisa gunakan ini. Edit text sama dengan edit text find view by ID, RID, edit text. Nah, sekarang kita coba buatkan. Kita gunakan edit text. Kita sesuaikan saja namanya lagi. etData. etData sama dengan find view by ID, RID, dan etData. Kemudian kita simpan di dalam
variabel text dengan tipe data string. Jadi cara ambilnya itu seperti ini. etData, terus kita get text, lalu kita ubah menjadi string menggunakan fungsi toString. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat kodenya ini jalan saat kita membuat button nanti. Nanti kita pindahkan. Untuk sekarang seperti ini saja dulu. Nah, kemudian ada button. Nah, button ini adalah tombol. Jadi, kalau misalnya kita ingin sesuatu terjadi di aplikasi kita saat kita menekan tombol, nah, kita dapat gunakan ini, button, lalu kita tambahkan Android on click. Jadi nanti kita bisa melakukan perubahan saat tombol diklik oleh user. Cara untuk membuat button itu seperti ini. Kita buat lagi view yang ketiga, button. Nah, di sini saya kasih match parent, lalu tingginya wrap content. Kemudian atribut yang lain itu kita bisa tambahkan text. Nah, default ini app name. Misalnya saya tambahkan lagi di sini. Saya copy. Tombol. Misalnya kirim. Saya ganti di sini jadi tombol. Oke. Kalau kita lihat desainnya itu seperti ini. Supaya tidak terlalu rapat, mungkin bisa kita tambahkan margin. Nah, di sini saya tambahkan dulu, misalnya margin topnya sebesar 20 dp. Nah, dia akan turun ke bawah. Atau 15 dp saja. Saya kopikan juga di yang lain, supaya jangan terlalu rapat kelihatannya. Oke. Oh, ini tidak usah. Nah, sekarang kita jalankan kodenya. Untuk melihat button yang sudah kita buat. Nah, dia itu seperti ini. Untuk panjangnya, kita match parent, berarti dia akan sesuai dengan ukuran layar. Kemudian untuk tingginya, dia sesuai dengan isi kontennya. Dan kita tambahkan margin top supaya tidak terlalu rapat dengan view yang di atasnya. Dan tulisan di dalam tombolnya, kita gunakan Android text. Lalu kita rujuk di dalam file string yang namanya tombol. Nah, tombol ini tulisannya kirim. Jadi tampil seperti ini. Oke, kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk kelasnya. Dia itu dari view, lalu diturunkan ke text view, lalu diturunkan ke button. Kemudian di sini kita tambahkan Android on click untuk membuat aksi saat tombol itu ditekan atau diklik. Nah, sekarang kita coba tambahkan on click-nya. Misalnya kita kasih nama on button click. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah buat seperti ini, kita tambahkan di dalam activity ini fungsi baru. Kita buat public void, lalu samakan namanya view. Nah, ini kita import dulu kelasnya, kita tekan Alt Enter.
Oke. Jadi ini, kita sisa buat apa yang akan terjadi saat tombol ini diklik. Seperti itu saja untuk penggunaan buttonnya. Sekarang yang sudah saya buat sebelumnya, itu coba saya pindahkan ke dalam sini. Saat button diklik. Nah, jadi saat button diklik, maka yang ini tadi, text view yang di awal itu kita akan ganti dengan string ini, ganti dengan string lain. Kemudian di sini edit text-nya kita simpan saja datanya, belum kita panggil apa-apa. Oke, jadi sekarang saya coba run kembali. Nah, ini adalah text view. Kalau saya tekan kirim, nah, dia akan berganti jadi ganti dengan string lain saat saya menekan tombol. Oke, berarti buttonnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita masuk di toggle button, yaitu seperti ini tampilannya. Ada off dan ada on-nya. Cara untuk membuatnya itu seperti ini. Kita gunakan toggle button. Kita buat terlebih dahulu tampilannya. Kita tambahkan toggle button. Ini kita buat wrap content. Ini bisa kita tambahkan ID juga di buttonnya. Misalnya, oke. Kemudian di sini juga kita tambahkan ID-nya. Misalnya kita kasih nama ID TB apa ya? Misalnya TB aktif. Kemudian kita tambahkan atributnya, ada text off dan text on-nya. Ini teks yang akan tampil saat toggle buttonnya on, misalnya di sini aktif, dan saat toggle buttonnya off, kita buatkan text off-nya tidak aktif. Nah, seperti ini. Kita tambahkan misalnya lagi margin top-nya 15 dp. Oke. Ini kita lakukan hard coding, jadi bisa kita tambahkan lagi di dalam file string. Di sini saya copy, misalnya di sini aktif. Di sini tidak aktif. Lalu kita ganti nih string aktif, ini tidak aktif. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat lagi berikutnya, dia juga bisa kita gunakan on click seperti button. Nah, kita bisa tambahkan juga dia on click-nya. On click. Misalnya on toggle button clicked. Kita juga bisa simpan perubahan saat toggle buttonnya kita klik. Maka untuk file main activity Java-nya kita bisa tambahkan lagi dia yang baru di sini. Kita buat metode baru. Saat toggle buttonnya itu kita klik. Kita buat seperti tadi, public void on toggle button klik. Nah,
Kemudian untuk mengambil nilainya, itu kita simpan dia di dalam variabel. Di sini contohnya variabel on dengan tipe data boolean. Nah, karena toggle button itu hanya dua, dia on atau off, dia aktif atau tidak aktif. Jadi kita simpan di dalam boolean, misalnya namanya aktif, aktif sama dengan, nah kita buatkan lagi seperti ini, toggle button, view, dan kita gunakan is check. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah simpan nilainya, apakah toggle buttonnya itu aktif atau tidak, maka di sini kita bisa buat perubahannya. Kalau misalnya dia aktif, maka ya kita sesuaikan perubahannya. Tapi kalau misalnya dia tidak aktif, maka kita simpan juga perubahannya. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk melihat hasil dari toggle buttonnya. Nah, ini bisa diklik. Oke, kemudian kita lanjut di view yang berikutnya, ada switch. Nah, switch dia itu berperilaku sama dengan toggle button. Hanya ada dua dia, apakah dia on atau off. Nah, sekarang kita buat, cara buatnya seperti ini, kita gunakan text switch. Oke, jadi saya tutup lagi, saya tampilkan desainnya. Kita pakai switch. Nah, ini kita kasih wrap content. Ini juga lalu kita tambahkan ID-nya. Misalnya SW aktif. Nah, karena dia sama, jadi bisa kita gunakan seperti yang tadi. Text on dan text off-nya. Seperti contoh yang ini. Text on-nya dan text off-nya. Oke. Kemudian dia juga bisa ditambahkan one click. Jadi saat switch ini diklik, kita juga bisa simpan perubahannya. Jadi kita tambahkan lagi di sini on click. Misalnya namanya on switch click. Jadi untuk di file ininya kita tambahkan lagi metode baru, public void on switch. Nah, lalu kita simpan juga dia nilainya, apakah dia aktif atau tidak. Boolean aktif sama dengan, nah dia ini kita ganti jadi switch terus view. Oke, jadi kita import dulu kelasnya. Nah, oke, jadi akan dicek menggunakan fungsi isChecked, apakah dia aktif atau tidak.
Kemudian sama juga seperti yang tadi, kalau misalnya dia aktif, maka di sini simpan perubahannya, tapi kalau misalnya dia tidak aktif, simpan juga di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Kita lihat untuk switch bagaimana tampilannya. Nah ini, dia itu untuk switch seperti ini, mirip dengan toggle button. Nah ini dia tidak aktif, tapi kalau dia menyala begini, hitam berarti dia aktif. Oke, kita lanjut di view yang berikutnya ada checkbox. Kita buatkan lagi checkboxnya. Kalau kita lihat tampilannya checkbox itu seperti ini. Ada kotak dan ada checklistnya. Ini adalah dua buah checkbox. User dapat memilih milk atau sugar atau keduanya atau tidak keduanya. Nah, jadi untuk membuat checkbox kita gunakan tag checkbox. Kita langsung saja buat. Kita tampilkan dulu desainnya. Oke. Checkbox, kita kasih wrap content. Kemudian di sini kita tambahkan teksnya. Teksnya misalnya kita tambahkan dulu stringnya. Saya copy saja. Kita buat dua nanti. Di sini misalnya susu dan kopi. Atau gula. Nah, susu, gula. Seperti ini. Lalu di sini saya tampilkan yang susu tadi. Nah, dia tampil kotak dan teksnya. Kemudian kita tambahkan ID-nya. ID-nya misalnya CB susu. Checkbox susu. Sama untuk checkbox yang kedua, kita sisa copy. Kita ganti ID-nya jadi CB gula. Lalu stringnya kita ganti jadi gula. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sini marginnya. Oke. Kemudian untuk checkbox sendiri, penggunaannya di file main activity untuk menyimpan datanya seperti ini. Kita coba lagi tambahkan. You can find, kita dapat menemukan apakah checkbox tertentu itu tercek menggunakan isCheck. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan dia di sini. Misalnya, panggil kelasnya checkbox, lalu kita sesuaikan namanya. Namanya yang tadi misalnya CB susu. Find view by ID, RID, CB susu. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan di dalam tipe data boolean, misalnya checked sama dengan
CB susu is check. Oke, kalau misalnya CB susunya tercek, maka ya kita sisa sesuaikan perubahannya. Oke, nanti ini bisa dimodifikasi lagi, tergantung perubahan apa yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita berfokus pada tampilannya saja dulu. Sekarang kita coba jalankan. Nah, dia nanti seperti ini. Jadi dia kondisinya kalau misalnya tidak ada yang dipilih, susu terpilih, keduanya terpilih, atau salah satunya saja nanti. Oke. Begitu untuk checkboxnya. Kemudian checkbox juga kita bisa gunakan on click. Nah, di sini kita tambahkan on click juga. Jadi misalnya namanya on checkbox clicked. Nah, sama juga dengan yang ini. Kita kasih sama nama metodenya. Kemudian di sini baru kita tambahkan. Kita buat lagi metode baru yang namanya sesuai dengan yang tadi, public void on checkbox click. Nah, maka kita akan gunakan di sini pengondisian. Kalau di sini dia itu gunakan switch. Atau bisa juga kita gunakan dalam bentuk if else. Sekarang kita coba dulu. Kita pakai yang switch. Nah, sebelum kita cek menggunakan switch, kita simpan dulu boolean. Kita simpan dulu nilainya. Checkbox view. Kita import dulu kelasnya. Sudah. Oh, ini yang tadi ini kita hapus saja karena kita buat kelas baru kita buat metode baru saat dia di klik. Nah, checkbox. Nah, kemudian kita pakai switch. Switch view. Kita ambil ID-nya. Kita get ID, kemudian sesuaikan case-nya. Kalau misalnya case-nya RID, CB misalnya CB susu, maka kalau dia checked, maka berarti susu. Tapi kalau misalnya tidak, maka
Nah, seperti ini. Kemudian sama untuk gula, tapi di sini kita tambahkan dulu breaknya. Nah, berarti di sini gula. Nah, seperti ini penggunaan checkboxnya. Tapi di sini dia terjadi error kalau kita gunakan seperti ini. Jadi kita kalau seperti ini di Android Gradle plugin versi 8, ya kita hindari penggunaan switch untuk resource ID yang non-final. Jadi cara mengatasinya kita bisa ganti ini menggunakan if else. Kalau kita gunakan if else berarti kita cek dulu. Misalnya if, nah yang kita cek di sini itu adalah view-nya view, kita get ID. Lalu kalau dia sama dengan RID CB susu, maka kita cek lagi if check, jika dia tercek maka susu terchecklist. Tapi kalau misalnya tidak, maka susu tidak terchecklist. Ini kita hapus switch-nya. Kita gunakan if saja. Oke, seperti ini. Jadi dia sudah tidak error seperti tadi. Nah, kalau misalnya lagi view get ID-nya itu sama dengan CB gula. Berarti ini kita copy. Kalau misalnya checkbox gula yang terchecklist, maka kalau if check, maka gula. Tapi kalau misalnya tidak, oke, seperti ini. Kita ganti yang awalnya switch, tapi tadi karena terjadi error, kita menggunakan if else. Nah, oke, kita coba jalankan lagi. Nah, maka seperti ini dia. Oke. Adapun perubahannya nanti sisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kembali di materi, nah, itu untuk checkbox. Kemudian untuk radio button. Nah, radio button dia seperti ini. Jadi dia akan menampilkan lebih dari satu pilihan kepada user. Tapi user hanya dapat memilih satu pilihan itu. Hanya satu dia. Jadi untuk membuat tampilannya kita gunakan tag radio group dulu. Terus di dalam radio group ini ada radio button. Oke. Langsung saja kita buat. Kita split dulu. Nah, kita buatkan dulu radio grupnya. Ini kita kasih match parent untuk width-nya. Kemudian ini wrap content.
karena di dalam radio group ini masih ada radio button, maka kita gunakan tutup teks seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur orientation-nya. Kita tambahkan orientation-nya, misalnya di sini vertikal. Kalau vertikal berarti ke bawah. Kita tambahkan juga ID-nya. Misalnya RG pekerjaan misalnya. RG pekerjaan. Nah, di dalam sini baru kita tambahkan radio button-nya. Kita gunakan radio button. Ini kita kasih wrap content. Ini juga wrap content. Kemudian kita tambahkan teksnya. Oke, kita tambahkan ID. Misalnya di sini radio button guru. Dan kita copy di sini untuk radio button yang kedua. Misalnya RB dosen. Baru kita tambahkan teksnya di sini. Ini ada guru, dosen. Kita tuliskan di sini guru. Dan ini dosen. Nah, kita lihat dia itu turun ke bawah karena di sini kita atur orientasinya vertikal, tapi kita bisa juga atur nilainya horizontal. Kalau horizontal berarti dia sejajar kiri kanan. Nah, di sini kita gunakan saja yang vertikal. Kemudian untuk mengambil nilainya juga dia bisa gunakan seperti ini. Yang selanjutnya juga dia bisa gunakan on click. Nah, kita tambahkan lagi di sini on click-nya. Di dalam radio button-nya, bukan di radio group-nya. Nah, kita tambahkan on click. Misalnya namanya on radio button. Click it. Kita copy sama juga dengan yang tadi. Seperti ini. Sekarang kita sisa buatkan di main activity Java-nya metode yang sesuai namanya. Public void on radio button click. Terus view. Lalu di sini dia simpan juga nilainya. Nah, dia itu nilainya bukan boolean tapi integer. Oke. Yang pertama di sini kita buatkan dulu radio grupnya. Kita rujuk dulu radio grupnya. Tadi RG pekerjaan. Terus kita find view by ID, RID, RG pekerjaan. Setelah kita rujuk radio grupnya, kita ambil ID dari radio group, dari radio button yang terchecklist. Nah, di sini RG pekerjaan, kita get, cek radio button ID. Kalau kita sudah dapatkan ID-nya, maka kita bisa menggunakan switch lagi. Nah, tapi tadi switch-nya itu tidak bisa kita gunakan. Ada pemberitahuan. Jadi, kita gunakan lagi if else saja. Nah, kalau kita gunakan if else berarti sisa seperti ini. If ID-nya sama dengan. Nah, tadi yang pertama itu radio button-nya
Kita lihat ID-nya. Nah, RB Guru. Jadi kalau misalnya ID-nya sama dengan RID RB Guru, maka yang terpilih adalah guru. Tapi kalau misalnya ID-nya itu sama dengan RID dosen, RB dosen, maka yang terpilih adalah dosen. Nah, seperti itu. Oh, ini type on radio button click. Nah, seperti ini penggunaan radio buttonnya. Sekarang kita coba jalankan dulu. Nah, dia itu seperti ini. Dia hanya satu yang bisa kita pilih. Tidak bisa kita pilih dua berbeda dengan checkbox dia. Oke, kemudian kita lanjut pada view yang berikutnya, yaitu spinner. Oke, jadi spinner ini dia berupa select. Select dari beberapa value yang di drop down dan hanya satu yang bisa kita pilih. Nah, untuk cara gunakannya, dia gunakan spinner. Langsung saja kita buatkan spinnernya. Nah, kita tambahkan di sini. Kita pakai spinner. Terus misalnya dia di sini kasih wrap content. Di sini juga kasih wrap content. Lalu untuk ID-nya, misalnya SP, misalnya SP warna. Kemudian kita sisa tambahkan entry-nya atau pilihannya. Nah, ini kita buatkan nanti. Kita tambahkan dulu margin top-nya. 15 dp. Nah, sekarang kita buatkan dulu entry dari spinnernya. Kalau buat entry dari spinner, kita pakai string array. Terus name-nya misalnya warna. Nah, di dalam string array ini, kita buat item-itemnya atau value-value-nya. Nah, yang pertama misalnya hitam, terus kita copy, kita ganti jadi putih, sini merah, dan kuning. Lalu di sini kita panggil entry-nya tadi. Nah, ini array warna. Maka dia akan muncul pilihan di sini. Nah, sekarang kita simpan nilainya. Untuk menyimpan nilai dari spinner, itu seperti ini. Kita gunakan get selected item. Saya tambahkan saja misalnya di sini. Spinner sama dengan spinner SP warna. Ini kita alt enter dulu supaya dia mengimport. SP warna sama dengan find view by ID RID terus SP warna. Nah, terus misalnya item yang terselect dari spinner itu kita simpan di dalam variabel warna terpilih, misalnya warna terpilih sama dengan string value of. Nah,
Lalu di sini yang berikutnya kita tuliskan ID-nya, ID dari spinner, terus kita get selected item. Oke. Jadi apapun warna yang terpilih nanti akan tersimpan di dalam variabel warna terpilih ini. Oke, seperti itu penggunaan dari spinner. Sekarang kita coba jalankan untuk melihat tampilannya. Nah, seperti ini. Hitam, putih, merah, kuning. Nah, nanti kita simpan warna yang terpilih ini di dalam sini, string warna terpilih. Oke, kemudian kita lanjut pada view yang berikutnya, yaitu image view. Nah, image view ini gunanya untuk menampilkan gambar. Nanti gambarnya kita simpan di dalam file ini, di dalam app src main res di dalam drawable. Oke. Kita juga bisa mengatur DPI-nya sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi untuk menampilkan image, kita gunakan image view. Nah, langsung saya tampilkan di sini. Saya tutup dulu, lalu kita split. Nah, di sini saya tambahkan image view. Misalnya di sini untuk ukurannya kita tentukan sendiri, 200 dp dan height-nya 100 dp. Lalu dia di sini untuk menampilkannya kita pakai src. Kita rujuk gambar mana yang akan kita tampilkan. Nah, dijelaskan tadi dia gambarnya ada di dalam drawable. Di sini ada bawaan dari Android Studio dalam format XML. Jadi gambar yang saya gunakan dalam contoh ini saja. IC launcher background. Nah, ini gambarnya. Jadi ini yang akan saya tampilkan. Yang background tadi, oke. Nah, ini. Atau bisa juga kita pakai yang wrap content. Nah, jadi dia full. Benar-benar menampilkan sesuai dengan ukuran dari gambarnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi content description. Content description. Misalnya, kita tambahkan lagi stringnya. Ini deskripsi. Nah, seperti ini. Kemudian cara untuk menyimpan datanya itu kita gunakan seperti ini. Kita tambahkan di dalam file main activity Java kita. Nah, langsung saja di sini saya contohkan. Misalnya nanti perubahannya saat kita menekan tombol. Kita rujuk dulu image view. Misalnya foto. Sama dengan kita find view by ID, R, ID, foto. Nah, sebelum itu di sini kita tambahkan juga ID-nya.
Oke. Setelah dirujuk, kita simpan integer image. Variable. Nah, misalnya tadi saya sudah gunakan foreground, yang saya gunakan tadi background, di sini saya akan gunakan foregroundnya. Kemudian kita buatkan description-nya. Saya singkat saja desk. Terus foto kita set image resource menjadi yang ini. Jadi di sini parameternya image dan foto kita set content description-nya menjadi desk. Oke. Sekarang kita coba jalankan kode yang sudah kita buat untuk image view. Nah, dia itu seperti ini. Sekarang kalau saya tekan tombol, maka dia akan berganti image-nya. Dia akan berganti sesuai dengan yang ini. Air drawable IC launcher foreground yang ada di sini. File bawaan. Oke. Bisa juga karena terlalu rapat, kita tambahkan margin top. Oke, begitu untuk image view. Kita lihat dulu perubahannya tadi. Oke. Nah, dia berubah. Oke. Selanjutnya, view yang akan kita bahas yaitu adding image to button. Oke, jadi ini tetap button, tapi kita tambahkan image di dalam button. Nah, berarti saya tutup dulu, kita split. Saya tambahkan button baru, tapi ada image di dalamnya. Dia masih tetap kita gunakan button biasa. Oke, button. Misalnya di sini wrap content, jauh wrap content. Misalnya ada teksnya lagi. Teksnya misalnya kirim. Tadi sudah saya buat di sini. Button sebelumnya, tombol. Saya gunakan stringnya tombol. Nih. Kemudian saya tambahkan gambar di dalamnya. Nah, kita gunakan drawable. Kalau drawable right, berarti dia akan tampil di sebelah kanan. Kalau bottom, di bawah, end, di ujung, left, di kiri. Kemudian ada padding, start, dan banyak lagi. Di sini dicontohkan yang pertama itu right. Drawable right, terus saya gunakan yang background saja. Nah, dia akan tampil di kanan. Atau yang foreground. Nah, ini. Dia tampil di sebelah kanan. Kalau saya ganti ininya, drawable-nya menjadi left. Di kiri, kemudian ada bottom di bawah. Nah, ini dia tidak kelihatan lagi. Kemudian ada top,
ada N juga di ujung, dan start. Oh, dia tidak ada start. Oke, saya gunakan drag saja. Oke, kemudian kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, dia seperti ini. Sama dengan button biasa, tapi bedanya kita tambahkan gambar di dalamnya. Kemudian kita lanjut pada view yang berikutnya, yaitu image button. Nah, tadi di awal kita sudah buat button. Kemudian kita buat lagi button, tapi di dalamnya ada gambar. Nah, sekarang kita buat button yang terbuat dari gambar. Tidak ada lagi tulisannya. Nah, kita gunakan yang namanya image button. Oke. Jadi, kita tambahkan saja langsung. Image button. Kita kasih wrap content. Wrap content. Terus untuk tombolnya, untuk gambarnya, kita gunakan lagi misalnya yang background tadi. Nah, tapi di sini dia sudah tidak kelihatan karena layoutnya sudah habis. Nah, di sini saya coba hapus dulu yang ini. Kita coba komen. Nah, ini dia image buttonnya. Dia kelihatan, tadi tidak kelihatan karena layout kita sudah sampai bawah. Nah, untuk mengatasinya nanti itu pada materi yang berikutnya. Kemudian karena dia ini sama-sama button, maka dia bisa juga kita tambahkan on click. On click misalnya saya samakan saja on button click. Jadi perilakunya sama antara saya mengklik tombol yang awal saya buat, yang ini kirim, dan juga yang image button yang ini. Kemudian misalnya ID-nya IB, kirim image button, kirim. Oke. Sekarang kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Karena kita panggil ini on button click, maka dia akan jalankan yang ini. Sebentar kita lihat. Nah, kalau saya tekan kirim, maka dia akan berubah ini. Ini tulisannya ganti dengan string lain dan gambar yang ini akan berubah. Nah, sekarang saya jalankan ulang dan saya mengklik image buttonnya. Kalau saya klik image button, nah maka sama juga perilaku dengan yang tadi. Ini juga akan terganti stringnya dan gambarnya juga akan berubah. Jadi sama saja dengan button biasa, tapi kalau image button dia itu tidak ada teksnya, dia terdiri dari image saja, terdiri dari gambar. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada scroll view. Nah, scroll view itu untuk mengatasi kalau misalnya view kita itu sudah terlalu banyak dan melebihi ukuran dari layar. Jadi scroll view gunanya agar kita bisa men-scroll ke bawah untuk mengatasi masalah yang tadi. Nah, ini kalau saya hilangkan komennya,
Nah, maka yang image button itu tidak kelihatan karena dia ada di bawah. Cara untuk menambahkannya, yaitu kita gunakan ini, scroll view. Kita langsung saja contohkan, saya tambahkan. Nah, berarti linear layout kita ini nanti kita akan bungkus di dalam scroll view. Kita buat dulu scroll view. Oke. Nah, ini kita ganti dengan ini. Kita naikkan ke atas. Ini saya copy. Dan ini karena saya sudah panggil di tadi, maka tidak perlu lagi ada di sini. Oke. Ini match parent, ini yang wajib. Oke. Sekarang scroll view-nya saya pindahkan ke bawah agar dia membungkus linear layout-nya. Oke. Dan ini kita tap supaya dia masuk. Nah, seperti ini. Maka yang tadi dia itu sudah tampil semuanya dengan image button-nya. Tidak lagi terpotong. Terus kalau kita coba jalankan, yaitu kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa geser ke bawah. Jadi untuk menambahkan scroll view itu kita cukup tambahkan saja scroll view, lalu ini yang wajib, layout width dan height-nya itu kita match parent, lalu tag paling akhirnya itu berada di ujung supaya membungkus linear layout. Oke. Kemudian di sini ini kita sudah contohkan tadi, sudah berhasil, dan ini dia coba untuk rotasi. Nah, sekarang saya rotasi layarnya. Nah, dia juga akan bisa. Saya lihatkan. Nah, kita bisa geser ke bawah. Dia akan muncul scroll bar di sini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada toast. Nah, toast ini adalah sebuah pop-up. Jadi ini adalah widget yang terakhir yang akan saya jelaskan. Nah, jadi toast ini ada di Java Lang Object. Dia mewarisi yang ada di Java Lang Object. Kemudian toast ini gunanya untuk sebuah informasi, yaitu informatif. Jadi, user itu tidak dapat berinteraksi dengan toast. Tapi selama toast ini ditampilkan, activity itu tetap visible dan dapat interaktif dengan user. Dan toast itu akan otomatis hilang saat waktunya habis. Untuk membuatnya, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, sekarang kita coba buat. Dia itu langsung ditambahkan di main activity Java. Nah, di sini saya akan coba saat saya menekan tombol, maka toast akan muncul dan menampilkan tulisan pesan berhasil dikirim misalnya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu teksnya. Misalnya, di sini kita pakai char sequence sesuai dengan yang ini. Lalu misalnya di sini pesan. Pesan sama dengan pesan berhasil terkirim.
Nah, kemudian kita set durasinya. Durasi dari toast itu muncul. Nah, ini. Kita gunakan saja yang short. Lalu kita buat di sini, kita panggil toast. Terus kita gunakan make text. Yang pertama itu this, kemudian teksnya, pesannya, dan durasinya. Lalu kita show. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Berarti saat kita menekan tombol, maka toast akan ditampilkan. Dan memberi pesan berhasil terkirim. Oke, saya tekan. Nah, di sini akan muncul pesan berhasil terkirim. Begitu juga saat saya mengklik image button ini. Pesan berhasil terkirim. Karena image button juga sama-sama memanggil fungsi on button klik. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan dari view yang umum digunakan untuk membuat aplikasi. Kemudian di sini materi selanjutnya ada latihan bagaimana cara menampilkan ini. Layout yang ini. Nah, berarti di sini ada text view-nya untuk menampilkan teks, kemudian ada toggle button-nya, dan juga ada checkbox-nya. Nah, mungkin di sini saya akan membuatkan contohnya. Saya buat layout baru. Saya buat misalnya activity main 2. Saya tekan OK. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, lalu saya copy dasarnya, lalu kita pindahkan di sini. Nah, lalu kita sesuaikan tampilannya sesuai dengan yang di latihan ini. Berarti saya hapus saja dulu semuanya. Dan kita buat. Nah, yang pertama karena ditampilkan di sini teks, berarti kita gunakan text view. Text view, misalnya di sini saya kasih wrap content saja, di sini juga wrap content. Dan langsung saja di sini teksnya. Untuk contoh ini saya hard coding saja, kita tampilkan how do you like your tea served. Oke. Ini saya tutup, kita split. Nah, selanjutnya ada ini toggle button. Berarti kita gunakan toggle button, wrap content. Kemudian yang selanjutnya di sini ada text off-nya. Text off dan ada text on-nya. Kalau misalnya on berarti hot, maka kalau off berarti cold. Oke. Kemudian ada checkbox. Ada checkbox. Kita kasih wrap content. Nah, di sini ada milk, sugar, lemon. Berarti kita sisa tambahkan saja teks di sini. Milk, sugar, lemon. Nah, ini tampilannya sudah sesuai dengan latihan yang ini. Sekarang kita lihat. Oke. Nah, sudah sesuai. Jadi di sini kita sisa tambahkan ID-nya misalnya satu persatu. ID-nya dia misalnya di sini TV Epsan
kemudian di sini ID-nya misalnya TB penyajian, terus di sini ada udah ada. Jadi misalnya TV, kemudian di sini ada TV, ada CB milk, kemudian ada CB sugar, dan yang terakhir ada CB lemon. Nah, kalau kita jalankan, tampilannya akan seperti ini. Oh, di sini kita lupa ganti tadi. Ini kita ganti jadi activity main 2. Kalau kita run, nah, ini hot atau cold, kemudian bisa kita pilih milk, sugar, lemon. Oke, jadi seperti itu untuk latihannya, dan sudah selesai juga materinya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi view dan view group. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.